Permulaan akhir, pertempuran yang menentukan dan konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Babak terakhir setelahnya, halaman dunia akan ditutup untuk selamanya. Sebuah epik besar di mana kebenaran akan menghancurkan duri kebatilan. Kami akan melihat, para pemirsa, masa depan yang tak terhindarkan, seolah-olah kami melakukan perjalanan melalui mesin waktu untuk mengetahui detail pertempuran yang rinciannya disebutkan dalam kitab-kitab Taurat, Injil, dan hadis-hadis Nabi. Ini adalah perang Harmagedon, Armageddon. Lalu, apa rahasia penamaan ini? Dan apakah kesepakatan ketiga keyakinan tentang kejadiannya mengandung kesepakatan implisit tentang jalannya peristiwa tersebut? Membahas masa depan adalah masalah yang rumit, sehingga tidak seharusnya dilakukan atas dasar dugaan dan harapan, melainkan harus berdasarkan bukti yang telah terbukti kebenarannya. Dan datangnya kiamat adalah hal yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat disangkal. Salah satu tandanya adalah terjadinya pertempuran di akhir zaman, di mana Allah Azza wa Jalla akan memenangkan kebenaran atas yang lainnya. Dengan membandingkan apa yang telah disebutkan, kata Harmagedon adalah kata Ibrani yang terdiri dari dua bagian. Har atau Ar yang berarti gunung atau bukit, dan Magedon yang dinisbatkan pada berkumpulnya pasukan di Gunung Megiddo yang terletak di Palestina, di lembah Marj bin Amir, 55 mil sebelah utara Tel Aviv dan 20 mil tenggara Haifa, dan 15 mil dari pantai Laut Mediterania. Megiddo kini dikenal sebagai Tel Al-Mutasalim, dismissing. Harmagedon disebutkan dengan lafalnya di kalangan ahli kitab dalam kitab-kitab mereka, dan di sisi mereka itu adalah satu pertempuran. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkannya dalam hadis-hadisnya dengan lafal Al-Malhamah, perang besar, dan ia dibagi menjadi dua bagian. Hama, pertempuran antara kaum muslimin, hari besar Allah yang Maha Kuasa. Oscillator, dari hal ini yang dinisbatkan bahwa itu disebutkan dalam Injil adalah bahwa raja-raja kejahatan yang terhalang oleh pembatas air berupa sungai Yufrat dari memasuki tanah Palestina. Pembatas ini akan dihilangkan dari mereka oleh tindakan malaikat keenam, yaitu semacam pancingan bagi mereka sebagai persiapan terjadinya Harmagedon. Naga berarti setan, binatang adalah pemimpin raja-raja kafir, dan nabi palsu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Shields, disebutkan juga bahwa dalam Injil, di kitab Wahyu Yohanes, dari lisan Isa alaihi salam, menurut perkataan ahli Injil, bahwa dia menggambarkan kedatangannya yang tiba-tiba di akhir zaman. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memelihara pakaiannya, supaya ia tidak berjalan telanjang dan orang melihat kemaluannya. Ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dikatakan bahwa Al-Masih akan turun, dan Yahudi akan beriman kepadanya di kemudian hari, dan hidup di bawah naungannya di Palestina, setelah raja-raja jahat datang untuk membunuhnya. Maka Al-Masih akan turun dan menyelamatkan mereka. Inilah yang menjelaskan sikap banyak dari beberapa kelompok Kristen dalam mendukung keberadaan Yahudi di tanah Palestina, agar akidah mereka terwujud dan Masih, juru selamat, yang mereka tunggu turun. Dan dalam mengeringnya sungai ini, ada kesesuaian dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang surutnya sungai Yufrat dari sebuah gunung emas di akhir zaman. Simons, dan karena Yahudi pada dasarnya tidak percaya pada keberadaan Al-Masih, Isa, mereka sekarang menunggu turunnya Al-Masih, Mesias, khusus bagi mereka, seorang nabi dari kalangan mereka yang akan turun di akhir zaman. Mereka yakin bahwa dia akan menjadi pemimpin pasukan besar malaikat yang akan menyerang musuh-musuhnya, dan manusia akan berhadapan dengan Tuhan mereka dalam konfrontasi yang menentukan, memenangkan. Kemudian ia mematahkan salib, maka Romawi berkhianat dan perang pun dimulai. Reklalam pertempuran ini
Markas kaum muslimin berada di dekat Gotah Damaskus dan markas Romawi di Dabik. Dalam pertempuran ini, sepertiga dari pasukan muslimin terbunuh, sepertiga melarikan diri, dan sepertiga lainnya menang. Dan mereka terus maju hingga membuka Konstantinopel. Kemudian setelah itu Al-Masih Ad-Dajjal muncul. Disebutkan dalam Sahih Al-Jami, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi. Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai Romawi turun di Al-Amaq atau Dabik. Lalu keluarlah kepada mereka pasukan dari Madinah, dari sebaik-baik penduduk bumi pada hari itu. Ketika mereka berbaris, Romawi berkata, 'Biarkan kami dan orang-orang yang menawan dari kami akan memerangi mereka.' Kaum muslimin berkata, 'Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian dan saudara-saudara kami.' Lalu mereka berperang, maka sepertiga melarikan diri, yang Allah tidak akan menerima taubat mereka selamanya. Dan sepertiga terbunuh. Mereka adalah sebaik-baik syuhada di sisi Allah. Dan sepertiga menang. Mereka tidak akan terfitnah selamanya. Lalu mereka membuka Konstantinopel. Ketika mereka sedang membagi-bagi ganimah, harta rampasan perang, dan telah menggantungkan pedang mereka di pohon zaitun, tiba-tiba setan berteriak kepada mereka bahwa Al-Masih Ad-Dajjal telah menggantikan kalian di keluarga kalian. Maka mereka keluar, padahal itu batil. Ketika mereka sampai di Syam, ia, Dajjal, telah keluar. Ketika mereka bersiap-siap untuk berperang, meluruskan barisan, tiba-tiba dikumandangkanlah sholat. Maka Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam turun dan mengimami mereka. Ketika musuh Allah, Dajjal, melihatnya, ia meleleh sebagaimana garam meleleh dalam air. Jika dia membiarkannya, dia akan berfirman, "Melts, hadapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah." Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan kepada mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih padanya benar-benar dalam keraguan tentangnya. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang hal itu, melainkan hanya mengikuti persangkaan saja. Dan mereka tidak yakin telah membunuhnya, tetapi Allah telah mengangkatnya kepadanya. Qur'an An-Nisa 157-158. Dan demikian, Al-Masih Ad-Dajjal akan dibunuh di tangan Isa alaihi salatu wassalam, dan fitnahnya akan berakhir dari bumi. Dan bumi akan tetap berada di bawah pemerintahan Isa alaihi salam selama 40 tahun, di mana keadilan, keimanan, dan tauhid akan berkuasa. Ini adalah masa-masa paling cemerlang di seluruh bumi. Kemudian Isa alaihi salam akan wafat, dan kekafiran akan menyebar seiring berjalannya waktu, hingga iman lenyap dari hati, dan semua kalimat tauhid diangkat, serta kemaksiatan, kesenangan duniawi yang berlebihan, dan kefasikan menyebar. Kemudian tidak ada seorang pun mukmin yang tersisa di bumi, hingga tidak ada seorang pun yang mengucapkan Allah, Allah. Kemudian kiamat akan terjadi atas hal itu. Simmer, dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira tentang seseorang yang akan muncul dari ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yang dikatakan adalah Al-Mahdi Al-Muntazhar, Mahdi yang dinanti-nantikan, Muhammad bin Abdullah. Simmer, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluar di akhir umatku, Al-Mahdi. Allah akan menuangkan hujan kepadanya, dan bumi akan mengeluarkan tumbuhannya. Dan dia akan memberikan harta dengan benar, dan ternak akan banyak, dan umat akan menjadi agung." Maka Isa berkata, "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai penghormatan Allah bagi umat ini." Melissa. Oleh karena itu, sebagian mufasir menggabungkan kedua hadis tersebut dan dikatakan bahwa turunnya Al-Masih alaihissalam
akan terjadi setelah munculnya Al-Mahdi, dan akhir Al-Masih Ad-Dajjal juga akan terjadi pada masa hidupnya alaihissalam. Dan ada riwayat-riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan putra-putranya radhiyallahu anhum ajmain yang menunjukkan tempat malhamah. Dikatakan bahwa itu akan terjadi di Marj bin Amir dari Acre dan Jaffa di pantai, hingga Al-Quds di dataran Palestina. Dan itu akan terjadi setelah munculnya Al-Mahdi Al-Muntazar, pembebasannya atas Al-Quds dari cengkeraman Yahudi, dan pelanggaran Romawi terhadap perjanjian damai dengannya yang ditengahi oleh Isa setelah turunnya. Simons, semua ini adalah peristiwa-peristiwa yang belum terjadi dan tidak terjadi dalam sejarah jauh, di mana Allah Azza wa Jalla akan menampakkan agamanya, menolong hamba-hamba dan wali-walinya, dan Islam serta Tauhid akan berkuasa di seluruh umat di bumi. Di antara yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, kemudian Al-Mahdi akan memerintahkan untuk membangun kapal, maka dia akan membangun 400 kapal di pantai Acre, dan Romawi akan keluar dengan 100 salib, di bawah setiap salib 10.000 tentara, dan mereka akan berkumpul di Tartous, dan membukanya dengan ujung tombak, dan akan bertemu dengan Al-Mahdi. Maka dia akan membunuh dari Romawi, hingga air Yufrat kotor dengan darah, dan bau busuk mayat-mayat memenuhi kedua tepinya. Dan Romawi akan kalah, dan bergabung dengan Antioquia. Dan apakah ada pertempuran yang lebih kuat darinya? Ini adalah kabar tentang kekuatan dan penaklukan Al-Mahdi setelah dia berhasil membuka Baitul Maqdis dan mengalahkan Yahudi dan salib dalam perang besar. Dan pada akhirnya, kami